Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava dari Prodi Manajemen Universitas Cyber Asia, NIM 2402010202454. Di sini saya akan mempresentasikan eh, mengenai membaca kegagalan JD.id tentang analisis menyeluruh berdasarkan aspek studi kelayakan bisnis di era tech winter. Materi kali ini yang akan saya sampaikan merupakan materi untuk memenuhi mata kuliah studi kelayakan bisnis. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan startup di Indonesia bisa dibilang naik turun. Banyak yang awalnya terlihat menjanjikan, tapi ujung-ujungnya tutup. Salah satu contohnya adalah JDID, platform belanja online asal Tiongkok yang menghentikan seluruh operasinya di Indonesia pada 31 Maret tahun 2023. Dilansir dari katadata.co.id tahun 2023 mengatakan bahwa penutupan ini bukan semata-mata karena JD.id merugi, tetapi karena perusahaan induknya JD.com ingin fokus ke bisnis logistik internasional. Namun, apabila ditilik lebih lanjut, ternyata ada beberapa aspek yang membuat JD.id tumbang. Persaingan ketat, selera konsumen berubah, dan ekonomi dunia yang sedang tidak baik-baik saja karena efek tech winter. Bahkan, dalam laporan yang dilansir oleh validnews.id tahun 2024 mengatakan bahwa JD.id hanyalah satu dari puluhan startup yang terpaksa menutup bisnisnya atau melakukan PHK besar-besaran dalam setahun terakhir. Media tulisan ini Melalui tulisan ini, saya menganalisis lebih dalam kenapa JD.id bisa gagal dengan meninjau berbagai aspek studi kelayakan bisnis seperti pasar, teknologi, hukum, manajemen, keuangan, sosial, dan lingkungan. Di akhir kita juga akan beberapa saran strategis agar hal serupa bisa dicegah di masa depan. Aspek-aspek studi kelayakan bisnis. Yang pertama, aspek pasar dan pemasaran. JD.id awalnya hadir sebagai salah satu pemain besar di dunia belanja online Indonesia dengan andalan harga murah dan produk asli, tapi menurut Nailul Huda dari Celios dalam katadata.co.id tahun 2024 mengatakan bahwa pasar e-commerce di Indonesia sudah sangat ramai. Pemain lokal seperti Tokopedia dan Shopee lebih tahu cara mendekati konsumen Indonesia yang kadang lebih mementingkan kenyamanan dan kedekatan daripada sekadar harga. Sayangnya, JD.id sepertinya tidak terlalu paham budaya dan kebiasaan belanja orang Indonesia. Promosi yang dilakukan tidak konsisten. Mereka sering bagi-bagi diskon besar, tapi tidak membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Padahal menurut Garvin dalam Lupi Yoadi tahun 2013 mengatakan bahwa keberhasilan pemasaran bukan hanya soal murah atau mahal, tapi soal bagaimana konsumen merasa yakin dan percaya dan cocok untuk produk yang ditawarkan. Ya, aspek teknis dan teknologi. JD.id mempunyai sistem logistik yang canggih bernama JDL. Akan tetapi saat digunakan di Indonesia, sistem ini kurang cocok. Kecepatan pengiriman dan kemudahan pemesanan masih kalah dibanding dengan para pesaing lokal. Menurut jurnal dari Arianja tahun 2021 mengatakan bahwa banyak startup digital di Indonesia gagal karena teknologi yang digunakan terlalu rumit dan mahal. Sementara pasar lokal butuh sistem yang praktis dan efisien. Hal inilah yang terjadi pada JD.id. Teknologi JD.id memang bagus, tapi kalau biaya operasinya tinggi dan sulit digunakan di Indonesia, masih tetap saja tidak bisa bersaing. JD.id lambat dalam mengikuti trending seperti sistem pembayaran digital yang lebih efisien, misalnya QRIS dan dompet digital, yang sudah jadi keunggulan dari kompetitor yang ada. Nomor tiga, aspek hukum dan yuridis. Secara izin dan legalitas, JD.id tidak mempunyai masalah karena beroperasi secara resmi di bawah naungan JD.com dan punya kerjasama dengan mitra lokal. Akan tetapi, menurut Suswanto Sutojo tahun 1999,
Patuh hukum itu bukan hanya soal punya izin atau tidak, akan tetapi juga soal bisa menyesuaikan dengan aturan dan regulasi yang berlaku di negara tempat misi itu dijalankan. Sejak tahun 2022, aturan tentang belanja online dan perlindungan data pribadi semakin ketat di Indonesia. Jadi.id jadi harus mengeluarkan lebih banyak biaya untuk menyesuaikan diri. Namun, realitanya JD.id tidak cukup terbuka kepada publik saat akan menutup layanan. Dan ini membuat pelanggan serta mitra bisnis jadi ragu dan kehilangan kepercayaan. Poin keempat, aspek manajemen dan organisasi. Menurut jurnal EduFest oleh Febrina dan TU tahun 2025 mengatakan bahwa hampir 60% startup gagal karena manajemen dan organisasi yang tidak kuat. Hal ini juga terjadi pada JD.id karena mereka adalah anak perusahaan asing. Semua keputusan penting cenderung diambil dari pusat, bukan dari tim lokal di Indonesia. Struktur seperti ini membuat perusahaan jadi tidak fleksibel. Tim lokal sulit melakukan inovasi cepat dan mesti menunggu keputusan penting dari pusat. Jadi lambat atau tidak sesuai dengan situasi di lapangan. Menurut Hussein Umar tahun 2009 juga bilang, dalam studi kelayakan bisnis kita harus melihat apakah tim manajemen punya kemampuan menghadapi perubahan dan tantangan dalam bisnis. Kalau tidak, bisnis akan sulit bertahan. 5. Aspek keuangan. Masalah keuangan menjadi salah satu penyebab utama runtuhnya JD.id. Menurut startup Genome Report tahun 2017 oleh Richard Bernard mengatakan bahwa 29% startup gagal karena kehabisan uang dan 42% karena produk mereka sebenarnya tidak dibutuhkan pasar. JD.com selaku pemilik JD.id akhirnya berhenti memberikan dana tambahan karena merasa pengeluaran terlalu besar dan hasilnya tidak sebanding. Kata Kata data.co.id mencatat bahwa kondisi keuangan JD.id memang terus merosot. Dilansir dari Daily Social.id mengatakan bahwa data dari DSI Innovate tahun 2023 juga menunjukkan bahwa investasi di startup di Indonesia turun drastis hingga 87% dibanding tahun sebelumnya. Ini menyebabkan banyak startup, termasuk JD.id, tidak punya cukup dana untuk terus berjalan di tengah kondisi ekonomi global yang sulit. Berikutnya, aspek sosial dan lingkungan. Penutupan JD.id bukan cuma berdampak pada perusahaan, akan tetapi berdampak kepada banyak orang yang terlibat di dalamnya. Ratusan karyawan kehilangan pekerjaan, dan ribuan penjual yang bergantung pada platform ini pun ikut kehilangan tempat untuk menjual barang. Dilansir dari Kumparan tahun 2023 melaporkan bahwa banyak masyarakat jadi ragu terhadap perusahaan asing yang datang ke Indonesia, tapi tidak bertahan lama. Ini jadi pelajaran penting bahwa dalam membangun bisnis digital, hubungan dengan komunitas dan pengguna juga sangat penting. Menurut Yuliati tahun 2019 mengatakan bahwasanya studi kelayakan bisnis juga harus memperhatikan bagaimana masyarakat menerima keberadaan bisnis tersebut dan apakah dampaknya membawa manfaat atau malah menimbulkan kerugian sosial. Rekomendasi strategis yang pertama, pahami dulu budaya pasar, jangan langsung gas. Sebuah bisnis, apalagi startup asing, tidak bisa asal masuk ke pasar Indonesia tanpa paham budaya lokal. Penting bagi perusahaan untuk membentuk tim lokal yang benar-benar mengerti cara pikir, kebiasaan, dan kebutuhan konsumen Indonesia. Menurut Hussein Umar tahun 2009, salah satu kunci sukses bisnis adalah memahami segmen pasar dan perilaku secara mendalam. Jadi bukan cuma soal produk keren, tapi apakah masyarakat kita merasa produk itu cocok untuk mereka? Poin kedua, canggih boleh, tapi harus realistis dengan kondisi lapangan. Teknologi tinggi memang penting, tapi kalau tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, ujung-ujungnya malah bikin rugi. Misalnya, aplikasi dengan fitur rumit, tapi koneksi internet di daerah target pasar masih lemot. Belajar. Menurut Eric Ries dalam bukunya The Learn Startup mengatakan bahwa penting dalam membuat produk yang cukup baik, yang memiliki fitur-fitur minimal, namun cukup untuk menarik perhatian pengguna awal dalam memfasilitasi ide produk dan sesuai kemampuan pasar. Bukan langsung sempurna, tapi tidak bisa digunakan. Poin ketiga, komunikasi itu kunci bukan tambahan. Saat sebuah perusahaan menghadapi masalah besar seperti tutup atau PHK, jangan sampai diam-diam atau malah mendadak. Harus ada komunikasi yang jujur dan terbuka ke publik, terutama pada karyawan dan pelanggan. Menurut Kasmir dan Jakfar tahun 2022,
mengatakan aspek non-finansial seperti kepercayaan publik dan hubungan sosial juga sangat menentukan keberlangsungan bisnis. Jadi, jangan cuma pintar jualan, tapi juga harus bijak dalam menjaga reputasi. Poin keempat, jangan bergantung pada investor. Bisnis harus bisa nafkahin diri sendiri. Banyak startup yang terlihat besar karena suntikan dana dari luar, tapi tidak punya model bisnis yang menghasilkan uang. Ketika investor mundur, perusahaan langsung ambruk. Kata William Pickcraft, pakar kewirausahaan dari Babson College, mengatakan bahwasanya bisnis yang sehat adalah bisnis yang bisa bertahan dengan sumber pendapatan sendiri, bukan sekadar hidup dari pendapatan pendanaan eksternal. Itulah kenapa sejak awal bisnis harus punya cara yang jelas untuk menghasilkan uang, meskipun perlahan. Simpulan, studi kelayakan bisnis bukan hanya menjadi alat prediksi keberhasilan suatu usaha, akan tetapi juga instrumen mitigasi resiko. Kegagalan JD.id bukanlah karena produk yang buruk, namun karena tidak ada keseimbangan antara aspek pasar, teknologi, legalitas, dan keuangan yang saling mendukung. Menurut Edi Danusaputro dari Amvesindo tahun 2024 mengatakan, fenomena ini merupakan proses seleksi alam yang akan menyaring startup yang benar-benar tangguh dalam visi, strategi, dan pelaksanaan bisnisnya. Maka dari itu, seluruh aspek studi kelayakan bisnis harus dijalankan bukan hanya sebagai formalitas laporan, tetapi sebagai sistem deteksi dini bagi keberlangsungan bisnis di masa depan. Oke, baik. Sekian apa yang kemudian bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata atau kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.